Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aikal Dayat dengan NIM 105200163. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Yesi Afriati dengan NIM 105200258 dan Yoga Pratama dengan NIM 105200166. Adapun tugas yang kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester 2 kami dengan membuat konten video critical thinking pada sejarah sosial politik yang ada di Indonesia. Pada tugas kali ini kami mengambil tema tentang penyimpangan konstitusi Orde Lama, demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Sistem ini berlangsung pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 hingga tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara atau dikenal dengan UUDS. Kemudian lanjut ke sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai tahun 1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November tahun 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selain itu, adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya 3 tuntutan rakyat atau dikenal dengan Tritura. Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet di kota dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga barang. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penyimpangan konstitusi Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Sejak dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno kemudian membuat beberapa gebrakan. Salah satunya produk hukum yang diberi nama Penetapan Presiden atau Penpres. Penpres ini sendiri merupakan keputusan presiden yang oleh presiden sendiri secara sepihak memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Penpres tersebut dibuat presiden tanpa persetujuan dari DPR. Contoh Penpres yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, yang pertama, Penpres nomor 2 tahun 1959 untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang kedua, Penpres nomor 7 tahun 1959 untuk membubarkan beberapa partai politik. Yang ketiga, Penpres nomor 1 tahun 1960 untuk menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Manifol sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang keempat, Penpres nomor 3 tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang kelima, Penpres nomor 4 tahun 1960 untuk membentuk DPR-GPR gotong royong sebagai pengganti DPR yang dibubarkan. Dengan kondisi ini, Presiden sudah melakukan penyimpangan terlalu jauh terhadap Undang-Undang 1945 dan dianggap sudah bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Kemudian, yang kedua itu tentang kinerja MPRS dan DPR-GR. Pada saat itu, lembaga tertinggi adalah MPRS dan DPR-GR yang ternyata juga melakukan beberapa penyimpangan. Hal ini terlihat dari beberapa keputusan yang diambil hanya untuk memperkuat kedudukan presiden. Contoh keputusan sebagai berikut. 1. Tab 1 garis miring MPRS garis miring 1060 menetapkan Manipul sebagai GBHN. Yang kedua, Tab 3 garis miring MPRS garis miring 1963 mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. MPRS melakukan 2 kali sidang umum di luar ibu kota Jakarta, yaitu di Bandung. Selain itu, pembentukan MPRS, DPR-GR, dan DPAS dilakukan melalui Penpres, di mana anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Hal ini menunjukkan kekuasaan satu tangan, yaitu presiden. Keadaan semakin tumpang tindih, seharusnya presiden berada di bawah MPR. Ini justru mendudukkan DPR. DPR yang seharusnya sejajar dengan presiden sebagai mitra, justru berada di bawah presiden dan sama dengan MPR. Yaitu tentang kebijakan pada demokrasi terpimpin. Buruknya perekonomian pada masa demokrasi terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Beberapa kebijakan yang cukup dikenal antara lain 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Ketuanya Moihamin dengan anggota sebanyak 50 orang pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Tugas dari Bappenas sendiri antara lain: 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Yang kedua, yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas Rp500 menjadi Rp50, uang kertas Rp1000 menjadi Rp100, pembukuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, nilai rupiah meningkat. Namun, lagi-lagi usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi. Para pengusaha di daerah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Pemerintah menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Tujuan DEKON ini untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Selanjutnya yaitu meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Yang kelima yaitu peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres nomor 7/1965 didirikan Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara, sebab saat itu belum ada lembaga pengawas. Kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi terpimpin. 1. Kelebihan sistem demokrasi terpimpin: A. Membangun integritas nasional Bank Nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan ini, banyak integritas nasional yang terbangun, sehingga tidak ada kelompok yang melakukan persaingan untuk menguasai pemerintahan. 2. Berhasil membentuk banyak lembaga negara. Disesuaikan dengan UUD 1945, banyak bagian pemerintah yang dijalankan pada sistem demokrasi terpimpin. Walaupun banyak hal yang menyimpang yang terjadi, namun sistem ini telah berhasil membentuk beberapa lembaga negara yang tidak ada sebelumnya. Lembaga negara yang dimaksud adalah DPAS, DPRGR, dan MPRS, Front Nasional, dan masih banyak lagi. 3. Penataan di berbagai bidang. Perlu kamu tahu, Indonesia pernah berada di kondisi yang kisruh ketika belum diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin ini. Lalu setelah hadir sistem ini, mulailah dilakukan penataan di bidang politik, ideologi, dan juga ekonomi, serta beberapa sektor lainnya yang membuat kembali tertata. D. Adanya jiwa gotong royong. Dari demokrasi terpimpin, kelebihan lainnya adalah memunculkan rasa gotong royong di sebagian masyarakat. Contohnya saja, sekian banyaknya dari beberapa jumlah kabinet yang awalnya berseberangan akhirnya bersatu kembali. Kekurangan sistem demokrasi terpimpin: A. Penataan konstitusi tidak berjalan baik. Di berbagai kehidupan di Indonesia akan segera dilaksanakan konstitusi UUD 1945 yang berdasarkan dari Presiden Indonesia sendiri, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. 2. Pertemuan ideologi.
Tujuan adanya ide ini adalah untuk menyatukan semua elemen bangsa seluruh Indonesia. Akan tetapi hal ini justru menjadi penyebab adanya perselisihan antara golongan, sebut saja golongan agamis, nasionalis, dan komunis. 3. Tidak demokratis di sektor politis. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Hal ini juga menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis menjadi tidak tercapai. Sekianlah dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.